Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading ya, energi untuk Virgos, arti hadirmu. Energi September 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara, terutama dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Clarify. Virgos, Cross Watchers. Clarify, Meddling Angels. Virgos, Cross Watchers. Meddling Angels, clarify please, clarify please, clarify the truth dari Virgos, Cross Watchers, clarify please, clarify energi September 2023, clarify please, thank you. Oke, Virgos. Deck pertama, I wish I had treat you better. Aku berharap aku bisa treatment kamu lebih baik. Aku berharap aku bisa memperlakukanmu jauh lebih baik. Ada yang menyesal di sini, Virgos? Oke. Dia nyesal selama ini mungkin dia kasarin kamu, abaikan kamu. Mungkin terlalu egois, mungkin juga kamu dealing dengan narsistik, bisa juga karena ya kalian beda, dua orang yang berbeda. So untuk saling memahami butuh pertengkaran, butuh konflik, you know. Oke. Deck kedua, I will wait for a sign from you. Aku nunggu tanda dari kamu. So kalau kamu berharap dia balik lagi sama kamu, only for speak up, only for heart to heart conversation, karena kalian udah gak saling bicara, so mesti kasih tanda itu dari kamu ya. Kamu harus ngasih signal ke dia, kamu masih akan mengizinkan dia kembali atau tidak. Oke. Deck ketiga, I bury myself for work to forget you. Aku kubur dalam-dalam diriku untuk melupakan kamu. Oh ya, oke. So it's so very hard moment to forget you. Only maybe to forgive themselves. Bukan hanya tidak mudah melupakanmu, ya, bukan hanya tidak mudah melupakanmu, tapi juga tidak mudah memaafkan dirinya sendiri. Karena dia tahu dia nggak melakukan yang terbaik untuk kamu, sampai kalian chaos, nggak bersama lagi. Even harus mengubur dirinya untuk distract pikiran untuk ngelupain kamu, itu pun sulit gitu loh. So this is about unfinished business. Oke, sekalian saya mau kasih saran. Ini untuk semua. Minimalislah unfinished business. Unfinished business itu isu dalam diri kita. Apapun itu latar belakangnya, misalnya childhood trauma bonding atau inner child yang terluka, or tentang trauma bonding dengan siapapun, or tentang
hard moment, hard situation yang itu kayak unforgettable. Cepatlah berdamai dengan diri sendiri. Okay? Unfinished business itu akan berat banget ketika the last of the life atau ending of life kita. Kalau kita udah harus kembali ke pencipta kita, kalau kita punya banyak unfinished business, oh my god, itu akan sangat berat. Oke, itu pertama. Yang kedua, unfinished business atau isu yang kita punya. Ketika kita tidak memberi maaf, even itu untuk diri kita, bahkan dengan orang yang melukai kita, I know it's not easy. Okay, because painful. Dalam luka pahit itu sekali, terasa pahit sekali. Ya, dalamnya luka membuat rasa pahit. Dan kita pendam itu. It's not good for your character. And it's not good to connection with others. Jadinya kita akan menyebarkan racun demi racun pada banyak orang yang nanti kita dealing dengan. So, buatlah dirimu atau latihlah dirimu untuk menyelesaikan unfinished business. Even itu hard moment, even itu painful. Yes, you can do it. Karena kamu nggak tahu bagaimana bahasa Inggrisnya tuh how to be brave, how to be bright. Bagaimana bercahaya, bagaimana berani untuk bercahaya. And then know the truly you are. Knowing you're authentic, knowing you're unique, pure of you. Okay? Because when you know about your authentic, your unique, you know about the vision. The universe give you vision. Kita turun ke bumi ini, kita bawa namanya visi. So kalau kita banyak sekali unfinished business, kita tidak membuat visi itu berhasil. Okay? You know, energi negatif, ya, apapun bahasa di keyakinan kita ada Satan, devil, or apapun istilahnya di keyakinan kita, energi rendah. Cenderung untuk disrupt fokus kita pada visi kita. So, kalau kita tidak tuntaskan unfinished business yang kita punya, how to share, how to finish it, finishing about the vision, bagaimana kita mau menyelesaikan visi kita yang kita pegang saat kita turun ke bumi. Oke, apapun itu semua ada fungsinya, semua ada tujuannya kita diciptakan. Tapi ketika kita punya banyak unfinished business, kita menebar banyak racun. I know it's not easy ya, apalagi kalau itu luka dalam sekali. Itu susah sekali memaafkan diri sendiri apalagi. But you know what? Lebih baik hadapi. At the moment, at the time ya, di waktunya. Mungkin awal kita mulai mencoba kayaknya susah, tapi kalau tiap hari kita melatih diri, mungkin kita minta kekuatan dengan berdoa supaya kita mampu untuk memaafkan, melepaskan. Ya, it's like, you know, kita tenggelam dengan penyesalan, itu pun gak baik begitu. You know, dan itu akan berulang lagi di circle yang sama. So, belajar untuk menuntaskan unfinished business agar masuk ke journey yang baru, naik kelas, sampai energi tertinggi, energi positif melihat kamu bersinar. Okay. So, bottom of the day, I know that I crossed the line with you.
Saya tahu bahwa saya melewati batas dengan Anda. Ya, sudah lewat batas. Dia sudah lewat batas tindakan dia menyakiti kamu, merusak hubungan dengan drama. Mungkin dia lakukan itu tanpa kesadaran. Mungkin dipengaruhi oleh drugs, alkohol, ego, atau mungkin dia narsistik. You know. Oke, saya berharap penonton channel Nona Pastel selalu terus mengingatkan dirinya untuk punya kesadaran, even itu hanya hal kecil. Karena ketika Anda memegang kesadaran untuk berjalan di jalan yang positif, Anda salah satu cahaya. Oke. Kita pergi lagi ke energi kamu. You know, dia sangat berduka kehilanganmu, but dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, selain mungkin dia energinya, frekuensinya rendah, dia yang udah terjebak di sana dengan rasa bersalah dia, you know. Clarify energy. Virgos September 2023, clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Deck pertama, the Sun. This is about happiness, healings, or reborn. Atau bisa ada anak di antara kalian. Harapan baru, ya. Anak kecil itu lambang dari harapan baru. Oke, ketika ada anak kecil yang lahir, banyak orang berdoa, berharap, banyak doa-doa baik, harapan baik untuk masa depan yang bisa dia rubah dari bangsanya, dari masanya, you know. Ini juga tentang bernyanyi, soul singing, jiwa yang bernyanyi, soul dancing, jiwa yang menari. Oke, itu seperti bersuka cita, bergembira, berbahagia dengan hidupmu. Di energi kamu di September, kamu cukup merasa nyaman dengan energi kamu. Mungkin sudah lama kamu dan dia berpisah, tapi ada kekuatan yang kamu rasain. Mungkin itu kekuatan dari Sang Pencipta yang diletakkan di hatimu, sehingga kamu ngerasa bahwa hidup ini harus dijalani dengan bahagia, hidup ini harus dijalani dengan bersyukur, hidup ini harus dijalani dengan bersuka cita. So, ada kesadaran di sana. Ini bagus, tentu sangat positif. Deck kedua, in heavy, berat, iya. Ketika kamu bandingkan kehidupanmu di saat ini, kamu sendiri. Apalagi kalau ada anak, itu sangat berat. So, kamu bandingkan kehidupan kamu sebelum kamu ketemu dia, setelah kamu ketemu dia, dan saat kamu tanpa dia. Ya, ini ada 3 masa yang kamu lewati. And it's not easy. And then, kamu compare lagi, kamu bandingkan lagi dirimu dengan orang lain. Okay, it's not good, because you are you. Okay. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita seperti powerless. Kalau kita bandingkan diri kita dengan masa lalu kita seperti merasa bahwa kita powerful. Karena kita berhasil berjuang di masa lalu sampai kita ada di hari ini. Oke. Tapi ketika kita melihat masa depan, kita ngerasa kayak kita bandingkan hidup kita dan apakah kita akan sampai pada masa depan. Kita ngerasa fear. Itu kuat, jadi rentan. So, jangan bandingkan apapun, siapapun, situasi apapun dengan kehidupanmu saat ini. Ketika kamu menyatakan diri or declare bahwa kamu udah pulih, kamu sudah bisa bersuka cita, sudah ada rasa syukur yang bisa kamu panjatkan di pagi hari, bahkan di malam hari sebelum kamu tidur, bahkan setiap momen ketika kamu merasakan kehidupanmu. That's the point, kamu udah pulih. But ya, pikiran selalu punya rekaman tersendiri.
Dan ingat, pikiran bisa dimasuki oleh pikiran negatif. Kerja dari dark angel. Ya, akan ditaruh itu kalau kita. Makanya saya selalu bilang, kirim signal yang benar. Setelah kirim signal yang benar, Anda sudah berdoa, Anda sudah bernazar, atau Anda sudah mengimani sesuatu, jangan lagi pikir, karena ketika kita berpikir jauh lebih jauh, maka energi negatif akan masuk di pikiran kita dan mulai memproses keraguan, ketakutan di sana. You know, so jangan pernah membandingkan apapun. Kembali ke langkah awal yang sudah sering kamu lakukan. Tetaplah kuat dan tetaplah mengimani bahwa kamu udah pulih. Lihat pesannya dari kejadian yang kamu alami. Berubahlah, karena setiap situasi ada pesannya. Kalau memang pesan itu menyatakan bahwa kamu belum dewasa, bahwa ini juga salah satu andil dari kesalahanmu, maka berubahlah. Berusaha untuk terus melayakkan diri, untuk menerima anugerah dan berbahagia di sana. Pencipta kita maha adil, maha memaafkan. Ya, akan menurunkan anugerah ketika kita mengimani sesuatu yang baik. Jadi yang menggerakkan diri kita, proses kehidupan kita, hari lalu, hari ini, hari depan, itu adalah diri kita sendiri. So, jangan bandingkan apapun. Di September kamu akan selalu membandingkan dirimu dengan situasi apapun. So, itu akan menimbulkan kebencian tentu sama dia. Pasti kamu akan bilang, gara-gara dia gue kayak gini. Ketika kamu membandingkan diri kamu dengan masa lalumu, dengan dirimu di masa lalu, mungkin kamu dulu seorang yang sangat independen, sangat punya wealthy, punya karir yang oke, and then ketika kamu fase dimana kamu sendiri, kalau ada anak apalagi, kamu ngerasa banyak bebanmu, and then kamu akan menyalahkan dia. That's why don't think too much, and then jangan terlalu meresapi di hatimu tentang apapun yang sudah terjadi. Cukup ambil pesannya, rubah dirimu, teruslah berjalan dengan sukacita. Ini ada proses yang sangat kontradiktif. Yang satu di sini bersyukur, bergembira, berbahagia. Yang satu berat jalannya. Membandingkan diri dengan apapun situasi, bahkan dengan orang lain. So, no, tidak bisa. Setiap fase kehidupan kita pasti ada cara untuk kita jadi dewasa di sana. Okay? All tied up. Ini terikat, membelenggu. So, apa yang membelenggumu sekarang? Yang mengikatmu erat-erat, sulit bernafas. Apakah ada kesesakan di hatimu? Atau ada pikiran jahat di hatimu tentang rasa bencimu, sakitmu, lukamu karena dia? Atau kehidupanmu yang semakin berat karena beberapa ada anak? Okay? So, ini yang membelenggumu. I know it's not easy. Ya, apalagi kalau ada anak. But itu sudah terjadi, masa lalu sudah berlalu. Kita nggak bisa mundur ke belakang dan merubah semua situasi. Cara terbaik, ambil pesannya, pantaskan diri, layakkan diri. Untuk apa? Untuk menerima anugerah. Bagaimana cara menerima anugerah? Jadi yang terbaik dari sisimu. Okay? Kalau memang dia mengecewakanmu, menyakitimu, ya dia di sini bilang, I wish I could treat you better. Dia berharap dia bisa mentreatment kamu, memperlakukan kamu dengan baik. But it's not. On the past, it's not happen. Okay? Itu nggak pernah terjadi. Di sini journey. So ada jalan yang baru.
Kalian memang udah berpisah, ini ada jalan yang baru. Kalau kita udah jalan di jalan yang baru, kita nggak bisa lagi menoleh ke belakang, karena jalannya bukan itu. Kita ada di jalan yang baru. Jalan kita yang ini, kita terluka, pahit. Kemudian kamu pisah sama dia, kamu masuk jalan yang baru. Kamu nggak bisa menoleh ke belakang karena udah beda jalannya. Bersyukur, bersuka cita. Oke, Virgos. Ya, sometimes kita sakit, kita sedih berpisah dengan orang yang kita cintai, but you know what? Mungkin itu cara terbaik, the universe memberi keadilan untuk kita. Karena banyak orang karena cinta, dia nggak sadar kalau dia sedang minum racun. Dia nggak sadar dia sedang tidak adil dengan dirinya sendiri. Dia tidak sadar dia terlalu banyak memberi dalam koneksinya. Okay, so yeah. Okay, so kita akan lihat arti hadirmu. I don't know, you know what, sekarang masih divine timing ya, jadi emang energinya tuh kayak roller coaster. Makanya saya bilang jangan ambil keputusan di saat divine timing, karena divine timing kita masuk sekolah kehidupan. Proses yang kita jalani adalah terus membenahi diri kita. Karena itu kayak roller coaster ya, namanya kalau sekolah pasti ada ujiannya. Oke. Arti hadir Virgos September 2023. Clarify please, clarify. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. Sudah banyak menabur, tentu sudah banyak menabur. King of Pentacles. Batasan. Okay. So, baris pertama kamu ya. Seven of Pentacles di sini. You know, terlalu banyak menabur di koneksi ini. Udah lama bersama. Kamu pegang erat komitmenmu di sini. Ya, kalau kamu bisa ngomong sama saya, pasti kamu ngomong, saya kurang apa, saya setia, saya mau kerja keras untuk hubungan ini, saya selalu mengalah, saya selalu sabar, saya selalu bertahan. I do my best. But they give me shit. Dia lempar aku sampah. Saya terima sampah dari dia. It's not fair, yes. But sekarang saya tanya lagi, kalau ini resonate untuk kamu, jawab di kolom komentar. Ketika kamu tahu itu nggak adil, apa yang kamu lakukan untuk melindungi dirimu? Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kamu terus menabur di sini. Kamu tabur kesabaran, kamu tabur perjuangan, kamu tabur cinta, kamu tabur jeripaya pekerjaanmu, materi, waktumu. Ya, kamu tidak melindungi dirimu sendiri. Why? Karena cinta. Apa itu namanya cinta? No. Ini sudah masuk obses. Karena kalau kamu cinta, kamu tahu takar batasan. Di sini ada Seven of Wands. Batasan. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu batasi keadilan untuk dirimu. Kamu terus menabur sampai kamu kelelahan dan sampai kamu nggak bisa ngomong, sampai kamu speechless. Dia tidak bisa berubah. Ekspektasimu ketika kamu banyak berkorban untuk hubungan ini adalah dia mau berubah, tapi dia tidak, tentu tidak. Oke. Capricorn, Taurus, Virgos di sini beberapa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, whatever, bisa energi aja. Okay? It's not good, ya.
Virgos. And stuck di sini, stuck dengan apa? Egonya, isunya, unfinished business dalam dirinya, inner conflict. Oke. Dia punya banyak isu yang, oh my god, itu menebar racun bagi semua orang yang dealing dengan dia. Karena karakternya rusak, makanya saya bilang, cepat-cepatlah kalau ada unfinished business, kamu sadar ini kayaknya unfinished business bikin gue insecure, mulailah untuk menghadapinya, berdamai di sana. Pelan-pelan coba terus hadapi. Caranya gimana? Ngomong. Kalau trauma bonding dengan pasangan, ketika kamu merasakan rasa sakit itu, kamu bilang bahwa kamu sudah berhasil untuk berjuang di hari ini. Saat ini aku merasakan kebahagiaanku, damai di dalam diriku, aku merasakannya. Itu tarik dari cakra keempat ya, cakra jantung. Aku merasakan kebahagiaan dari the universe, aku merasakan cinta dari the universe untuk diriku. Aku merasakan cinta di dalam diriku. Aku memaafkan dia yang menyakitiku. Kalau belum bisa ngomong memaafkan, karena banyak orang terluka, dia sulit ngucapin aku memaafkan dia, sebut namanya, itu sulit ya. Kalau orang yang luka banget itu sulit, udah trauma. Ya kalau belum bisa ngucapin itu, jangan paksain, pelan-pelan aja. Hargai prosesnya. Begitu juga dengan inner child. Ya, karena inner child itu paling kuat ya ingatannya. Jadi situasi yang di belakang itu, di masa kecil itu rekamannya kuat banget. Ya, jadi itu akan teringat jelas, kita lihat terus itu situasi itu. Dan itu kita ngomong, orang yang nyakitin kita itu susah sekali kita ngomong saya memaafkan dia, itu susah keluar afirmasi dari mulut kita gitu. Saya melepaskan maaf untuk dia, sebut namanya, itu susah. Karena ini kan traumatik banget gitu. Tapi hargai proses itu, hargai bahwa kamu belum bisa memaafkan dia hari ini, nggak usah dipaksain. Tapi terus setiap hari, mungkin habis berdoa di pagi hari, atau sebelum tidur di malam hari, terus ngomong sama diri sendiri bahwa kamu mencintai dirimu. Atau tarik lagi di pikiran, aku memikirkan masa depanku, masa depan yang indah. Aku merasakan masa depan yang indah mulai dari hari ini. Tarik dari pikiran, aku memikirkan dan melihat masa depanku dengan indah, dengan bahagia. Itu tarik dari pikiran. See? Karena kita punya power itu. So, ya jangan lupa gunakan power untuk memenangkan diri dari keterikatan akan situasi yang buruk. Oke, dia stuck dengan egonya, stuck dengan rasa bersalahnya. See, I wish I had treat you better. This, so Virgos, this is vice versa. See, 10 of cups, 10 of wands, say 10. Dia pengen semuanya berakhir. Apa yang berakhir? Situasi stuck. Dia pengen bahagia dengan kamu yang sekarang sudah batasi diri untuk tidak bertemu dengan dia. Dia pengen berjuang tapi berat menghadapi rasa bersalah dia dengan kamu. Saking sulitnya untuk menghadapi rasa bersalahnya, dia menguburkan dirinya untuk bekerja hanya untuk melupakan bad memories. Oke, dan di sini ada I will wait for a sign from you. Ini dia, karena dia tahu bahwa kalian bahagia, dia tahu dia
ngerasa salah begitu, like the person wave, kayak seperti terpenjara, tersabotase dengan rasa bersalah. Ada fase ya, ini divine timing, so I don't know, ini masih masa divine timing, udah masuk bulan baru, tapi ini kayaknya masih masa divine timing. Semua orang diproses, unfinished business-nya juga diproses di sana gitu loh. Kecenderungan sering orang yang punya banyak unfinished business itu sering menghadapi yang dia takutkan untuk dia hadapi, sehingga dia bertindak berbeda. Contoh, misalnya dia buat salah sama seseorang nih, ada satu orang dia buat salah sama seseorang. Ketika kalau masih terkoneksi, dia akan keras, akan arogan, mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia punya kesalahan. Jadi seperti divine timing itu seperti hal-hal yang negatif itu dikeluarkan untuk dibenahi gitu. Kalau rendah hati kan pasti akan bilang, oh saya salah. Saya jangan menutup ego saya jangan menutup diri saya dengan ego, marah-marah dengan pasangan saya hanya untuk mendapatkan respect. Nah, dia tidak mendapat respect, tapi dia mendapatkan ketakutan dari pasangannya. Itu bukan respect. Respect dan ketakutan beda. So dia sudah melanggar batasan di sini. I know that I crossed the line with you. Aku sudah menabrak banyak batas yang ada. Batasan apa? Kalau menikah, perlakukan pasangan sebagai manusia, bukan sebagai musuh. Manusiakan pasangan. Ya, karena kalau udah bersama, cinta udah selesai, biasanya begitu. Lihat pasangannya kayak musuh. Tidak memanusiakan pasangan. Dia salah, dia tahu perbuatan arogan dia tahu kesalahan dia. So, dia juga ingat punya memori manis bahagia dengan kamu. Okay, so Virgos. Kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, ya dia cinta dengan kamu. Esensinya dia bahagia dengan kamu. Okay. Kalian berdua sama-sama terikat di masa lalu, memori. Kalian terikat di memorinya, ingatan tentang apa, sakitnya, lukanya. How can I fix? Bahwa mana harus saya benahi. Sementara Virgo sudah memagari diri, membatasi diri. Saya sudah melanggar batas. Ya kan? So ini penyesalan ya menurut saya. Arti hadirmu, Ten of Cup, Ten of Pentacles, so 10, 10, 10, energi 10, 10 masuk ke 1, 1 ya, 1, 1, 1. Ini tentang keberanian, Archangel Michael. So, King of Wands, Ace of Wands, selama ini bersama dengan kamu, rezeki mengalir, Ten of Pentacles. Ya, kamu seperti menunjukkan perjuangan untuk membahagiakan dia. Kamu sangat passionate di sini, King of Wands. Bahkan kamu membuat dia semangat untuk hidup kembali. You know what? Banyak orang seperti vampire. Mereka hidup hanya karena rutinitas, bangun pagi ya biasa, kerja ya. Coba ditanya tujuan hidupmu apa, pasti bingung jawabnya. Apa ya tujuan hidup gue ya? Pasti jawabannya untuk bahagiain keluarga gue. Yes, itu tujuanmu. Tapi apa tujuan dirimu? Untuk dirimu? Pasti nggak bisa jawab. Karena semua orang berusaha untuk memperjuangkan kebahagiaan bersama. Oke. Perjuangan diri sendiri belum melengkapi perjuangan diri sendiri. Apa perjuangan diri sendiri? Membangun kesadaran.
Sadar saya ini belum jadi sisi terbaik saya. Saya harus jadi sisi terbaik saya. Caranya hadapi unfinished business saya. Selesaikan, damaikan di dalam diri saya. Itu pasti jawabannya, dia punya kesadaran, dia tahu. Tapi kalau nanya apa tujuan untuk dirimu, pasti nggak bisa jawab. Kalau nggak punya kesadaran, pasti jawabnya mau membahagiakan keluarga. Ya itu untuk keluargamu, tapi untuk dirimu apa tujuannya? Kamu bisa tulis di kolom komentar. Jadilah sisi terbaikmu, yang terbaik dari autentik dan uniknya kamu. Itulah harusnya tujuanmu. Oke? So, kamu seperti seseorang yang rules model, ya. Kamu seperti seorang yang contoh, meneladani dia untuk begini loh, buat bahagia orang lain tuh kayak gini. Ten of Pentacles, King of Wands, kayak gini loh, gitu, dalam tindakan, in action. See, kamu butuh sabar, saya kasih sabar. Kamu butuh perjuangan, saya kasih perjuangan. Ini dalam tindakan. See, King of Wands, Ace of Wands. This is about action, effort. Okay? Kamu ingin kita bahagia, saya berusaha kerja keras untuk material things, wealthy. Kamu ingin apa lagi? See, like, kayak you put yourself to fight, to make the effort on the front line. Jadi kamu berdiri di depan, garda terdepan untuk keluargamu, kebahagiaan kamu dan dia. And in action, si King of Wands gak banyak ngomong, dia action. Karena sangat passionate. Dari kamu dia lihat semangat di sini, Virgos. So you are the spirit of life, I guess. You give them spirit and motivate for life. Okay. This is you. This is about intuition. So, orang yang mengikuti intuisinya adalah orang yang menjalani kesejatian dirinya. You know, sejatinya kita itu intuisi kita, jalan kita. Jadi kayak intuisi itu kayak lampu yang menyala terang untuk nerangin jalan kita. And then kalau kita ngikutin intuisi kita, itulah kita ikutin cahaya yang nonton kita. Karena intuisi kita itu terkoneksi dengan divine guidance kita. Apapun yang kamu yakini, siapa Archangel Michael, siapa apapun itu ya, di keyakinanmu. Dan you follow your intuition. Yes, that is good. But di sini hubungan sudah terjebak dengan perpisahan. Kamu ngerasa dia nggak mau berubah karena memang kamu nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah diri seseorang adalah dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa merubahnya. The universe aja tuh ngasih namanya free will atau kehendak bebas. Kita mau menjalankan visi kita, silahkan, itu keputusan kita, free will kita. Kita nggak mau jalani visi kita dalam perjalanan kita, udah, itu kehendak kita. Jadi nggak ada yang bisa merubah manusia lain. So, kamu terjebak di sana, the fool's energy. Kamu ngerasa dia bodohi kamu. You know, kalian memancarkan frekuensi yang sama. Kalian belum punya kesadaran yang cukup jelas di sini. Ketika ada masalah, kamu menyalahkan dia, dia menyalahkan kamu. You know. Bahkan kamu menyalahkan diri sendiri. The fool's energy kayak gini. Oh, gue nekat banget ya. Gue nekat banget berjuang, gue nekat banget kerja keras, gue nekat banget tuh ngasih sabar dia, mengalah, tabah, sabar.
kerja keras untuk hubungan, nekat banget gue, bodoh banget gue, pasti kamu ngomong gitu. Kamu nyalain diri kamu lagi. Sadari semua tindakan kita adalah keputusan kita dan itu konsekuensinya. So, isu kamu adalah kamu harus memaafkan dirimu, jangan menyalahkan diri lagi. Cepat-cepatlah berubah, jadilah yang terbaik dari sisimu. Okay? Page of Swords di sini tuh kayak, okay, kamu berusaha untuk naruh pikiranmu sebagai dasar dalam tindakanmu di sini, menghadapi situasi yang cukup berat, new journey di sini. So, kamu berusaha untuk ada di perjalananmu yang baru di sini. Okay? Sudah membangun fondasi di pikiran bahwa okay, hubungan sudah berakhir, okay, ini semua nggak akan bisa bersama lagi. And then kamu berusaha untuk jalan di jalan yang baru. Okay, that is good, yes. This is dari Angel Healings. Virgos, clarify, my darling angels, clarify. Okay, Goddess di sini. Okay, Divine Feminine Energy, embracing magical intuition and nurturing qualities. Okay, life like a magic. Okay, itu magic bukan yang west best gitu atau simsalabim, enggak. Kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari kita buat miracle or magic. Tadinya kamu nggak mungkin, kalau kamu di masa lalu melihat kehidupanmu di saat ini, mungkin kamu akan berpikir bahwa kamu nggak bisa melewati kehidupan yang kamu jalani sekarang karena berat. But you do like a magic. Sehingga kamu tahu akhirnya power kamu, kekuatan kamu. So, berhenti ya membandingkan diri dengan apapun, situasi apapun. Twin flame, okay. The answer to your question involve a spiritual past romantic relationship. Twin flame. Okay? Ya, kalau kita bicara twin flame tanpa kesadaran sia-sia. Yang punya kesadaran aja kadang sering chaos. So, nggak guarantee untuk punya twin flame and happy di sana. Virgos, clarify please. Energi September 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 4A of harmony, si harmonisasi, kekuatan dari kebersamaan, harmoni ya, saling melengkapi, menerima perbedaan, bersikap adil, buka hatimu, buka pikiranmu, kebijaksanaanmu di sini untuk melihat bahwa semua orang berbeda dengan pendewasaan yang juga berbeda. Bagaimana kamu harus bisa menerima dirimu dengan semua keterbatasan. Hold your center, kembali kepada dirimu. This is about divine guidance sih. Kamu gak sendiri. The universe terus menerangi jalanmu, so jangan menyerah. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain atau situasi di masa lalu. Dan ini ya, twin flame. So Virgos, you know, ini proses kesadaranmu. I think spiritual awaken, proses perubahan 180 derajat. Mulailah untuk melayakkan diri menerima anugerah. Hargai proses divine timing, hargai perjuanganmu, hargai semua pengorbananmu dengan berubah menjadi sisi terbaikmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.